Sebetulnya saya pribadi nggak tahu lebih banyak dokternya ke dalam itu. Cuma saya dikonsultasikan, jadi kasusnya cukup banyak. Kalau di rumah sakit hampir tiap bulan ada. Tahunya dari bahwa pasien-pasien dengan HIV kalau kita cek pasti hampir 80% pasien LGBT. Jadi LGBT itu kalau menurut sejarah yang tertulis di dalam buku manusia sih paling awal tuh Romawi ya. Tapi kalau menurut Al-Quran yang kita tahu benarnya pasti mutlak dijelaskan pada kaum Lut itu berarti 3.000-4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ketemu sekarang mungkin udah 6.000 tahun yang lalu. Nah, Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih segitu. Dalam Al-Quran dikatakan dalam beberapa surat bahwa mengapamu mendatangi wanita melakukan satu perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kamu. Jadi the first accident-nya sebetulnya dari kaum Lut. Kurang lebih 60 tahun lalu. Kemudian hal itu tidak pernah hilang. Jadi timbul lagi dicatat pada zaman Romawi. Kalau Romawi itu terutama mereka itu pada kelas-kelas tinggi karena budak-budak laki-laki itu budak itu sebetulnya kayak barang ya, karena kita bisa beli kapan aja. Jadi orang-orang yang tinggi Romawi itu prestis dengan memiliki budak, dan mereka itu karena budak itu seperti barang ya bisa dia apain, untuk saya kayak HP kita mau buang, kita pinjam, kita mau apain, terserah kita. Kalau itu diperlakukan lah, dilakukan yang kurang baik. Yang kurang baik sebetulnya ya dilecehkan, bisa difitnah, bisa dibunuh. Kemudian pada abad 14 mulai diganti namanya menjadi gay. Gay itu konotasinya sebetulnya kurang baik. Kayak misalkan kalau di zaman dulu itu abad 14 kalau misalkan rumah gay itu artinya rumah bordil. Kalau laki-laki gay berarti laki-laki itu suka main perempuan gitu. Playboy. Sehingga pada abad ke-20 mereka mengganti dengan LGBT. LGBT itu mencakup banyak hal. Jadi semua yang di luar normal itu disebut LGBT. Kepanjangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Transgender sebetulnya jadi kelompok ini di luar yang normal. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Terus kemudian yang bisek tuh laki dia senang sama dua kelamin, dia senang laki, dia senang perempuan, atau sebaliknya. Nah, yang transgender ini adalah asal katanya trans itu artinya menyeberang ya. Genders itu kelamin sebetulnya. Jadi transgender ini seorang yang merubah kelaminnya gitu. Nah, memang orang barat itu suka bikin istilah yang aneh-aneh. Jadi mereka gini, kalau yang setelah kita tuh yang namanya gender tuh jenis kelamin gitu. Jadi sehubungan dengan keadaan fisik seseorang. Tapi kalau di luar negeri gender itu dibikin sulit istilahnya. Apa istilahnya? Jadi kalau kita berpikir namanya maskulin itu laki-laki, kalau feminin perempuan itu simpelnya begitu. Artinya ada kesepadanan antara bentuk tubuh yang diberikan kita miliki dari lahir, namanya birth assignment, dengan perilaku. Contoh kalau laki-laki kan harus berotot, maksudnya harus tegas, keras. Terus kemudian memang dilahirkan dari zaman dulu pun laki-laki tuh berburu. Kalau perempuan tuh kasih sayang, lembut, melahirkan, bukan menjaga keluarga, artinya mengurus keluarga gitu. Kalau laki-laki tuh urusannya makan, cari makan, keluar berburu dan segala macam. Dan sehingga dari tampilan fisik itu timbullah suatu peran tertentu di dalam kehidupan. Nah, kalau orang bule nih yang bikin istilah LGBT itu gender itu adalah fungsi sosial, bukan tidak dihubungkan dengan tampilan kelahiran gitu. Nah, itu uniknya begitu tuh orang barat tuh yang nyeleneh ini ya. Jadi ada perempuan yang maskulin kan kita lihat, perempuan yang kayak bahasa isingnya tomboy itu. Nah, itu dikatakan dia gender. Jadi gender itulah perasaan seseorang menilai dirinya dia gitu. Jadi nggak ada urusannya sama tampilan kelamin yang Tuhan kasih sama dia, kira-kira seperti itu. Jadi transgender itu ada dua jenis.
Artinya gini ya, karena di Indonesia sebetulnya jarang. Yang paling simpel kalau di Indonesia tuh sebut banci kali. Tapi kalau di luar negeri udah lebih advance dari itu. Apa? Mereka bahkan melakukan operasi untuk merubah. Jadi dia pengen supaya dirinya sesuai dengan yang pengen dia rasain gitu. Kalau misalkan perempuan, artinya kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Jadi mereka untuk menjadi transgender itu dilakukan dengan cara dua hal. Pertama dengan medikamentosa, dengan obat-obatan. Misalkan kalau dia perempuan, dia menyuntikkan dirinya dengan hormon-hormon testosteron sehingga payudaranya nggak keluar, suaranya jadi berat, terus kemudian keluar brewok, kira-kira kayak gitu. Yang laki-laki juga seperti itu. Nah, yang kedua dengan cara, dan itu obat-obat hormonal tersebut dikonsumsi seumur hidup selama dia pengen mempertahankan tampilannya yang sesuai dengan gender keinginannya dia gitu. Kalau yang laki-laki sebaliknya, ya kadang-kadang sampai lebih. Tunggu, yang kedua dia dengan cara pembedahan. Yang pertama obat-obatan, kedua pembedahan. Karena kalau pembedahan lebih ekstrim lagi. Misalkan kalau payudara perempuan diangkat payudaranya, terus kemudian dioperasi sehingga nggak ada payudaranya, sampai juga rahimnya dibuang supaya dia nggak mens. Kalau yang laki-laki mau jadi perempuan, kebanyakan laki menjadi perempuan, ya diimplan, terus kemudian kadang-kadang penisnya dibuang gitu, terus dibuat lubang baru gitu, seperti kayak perempuan. Nah itu kira-kira seperti itu secara pembedahan. Terus kemudian gini, nilai-nilai seperti ini tuh berjalan sebetulnya sangat pelan-pelan dan kita nggak akan pernah tahu. Bapak Ibu hanya bisa melihat kalau ada orang, ini banci, ini homo, sesekali, sangat sekali. Tapi kalau orang berkecimpung, saya kebetulan bergaul dengan, saya punya teman seorang psikolog di bagian pendidikan perlindungan anak, itu kasus sangat banyak. Dan saya sempat ngobrol sama beliau karena kebetulan beliau teman saya juga, dan saya tertarik karena saya banyak menemukan kasus di rumah sakit itu sendiri. Kasusnya itu ya di Indonesia, kalau catatannya nggak ada gitu. Di Indonesia tuh tercatat kaum LGBT itu tahun 2012 tuh sebanyak 1.095.000. Itu tahun 2012. Yang pada saat itu kalau PBB mencatat itu udah 3 juta sebetulnya. Udah 3 juta. Di Indonesia memang terus terang kalau soal pendataan kurang bagus. Kalau di luar negeri ada catatannya cukup baik karena memang mereka tuh bukan hanya perlu data-data yang baik, mereka mempromosikan hal tersebut. Dari tahun 2012 sampai 1 dekade itu dia naiknya 2 kali lipat. Pertama 3,5% 2012 sampai 2022 itu mereka jadi totalnya 7,5%. Bahkan dari penelitian ada di 30 negara di daerah Eropa itu angka orang-orang yang mengaku di LGBT itu sebanyak 10-11%. Jadi kalau ada 10 orang normal, satunya pasti LGBT. Kalau di Indonesia datanya nggak ada. Data terakhir tahun 2019 tapi hanya diungkapkan kemungkinan kira-kira 3% dari penduduk Indonesia. Kalau penduduk Indonesia 250 juta, itu berarti diperkirakan kita itu kira-kira 7,5 juta, 7,5 juta di Indonesia LGBT. Itu yang diasumsikan. Kalau 7,5 juta itu sebetulnya Pak, Bapak Ibu sekalian, itu adalah penduduk yang jumlahnya itu Tangerang Kota, Banten, Tangsel, dijumlahin semua belum nyampe 7,5 juta. Masih 7,3, 7,4. Jadi sebetulnya jumlahnya cukup banyak. Kenapa cukup banyak? Jadi Bapak Ibu harus tahu, mereka ini sponsornya banyak sekali. Pertama dari sponsorship, kedua dari segi
mereka memasukkan ke semua segmen-segmen dalam kehidupan manusia. Yang paling simpel itu adalah beberapa hal. Pertama, kalau Bapak Ibu ingat bahwa pada kemarin permainan sepak bola FIFA di Qatar itu tahun 2022 itu jadi FIFA itu membolehkan bahkan ada gambar, beberapa gambar cukup bagus yang bisa tampilkan. Jadi FIFA itu, jadi Bapak Ibu harus tahu ya bahwa lambang LGBT apa ya? Pelangi ya. Nah, jadi pelangi itu ditempelkan, kalau itu lagi itu di kapten Jerman. Dia pengen bandnya sini pakai pelangi, dia bermain. Terus kemudian ada benderanya juga, pakai bendera FIFA itu ada pelanginya. Itu jadi masuk ke olahraga. Kedua, mereka juga masuk ke, Ibu kalau tahu, kalau di rumah pada nonton Netflix kali ya, mungkin terlalu Islam semua, gak ada yang nonton Netflix, tapi anak muda pada senang nonton Netflix. Di Netflix tuh ada serial LGBT khusus Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau anak muda tahu kali. Netflix, jadi ada ya kayak sinetron, tapi bukan gitu. Saya ngomong sinetron karena apa? Karena itu film berseri tentang kehidupan orang itu. Jadi masuk bioskop, dia masuk film, dia masuk makanan juga. Starbucks salah satu pendukung. Starbucks tuh pendukung LGBT. Terus kemudian Facebook udah jelas sahabat setiap tahun tuh si Mark Zuckerberg itu dia menselebrasi. Dan Bapak Ibu kalau tahu di WhatsApp kan punyanya Facebook ya, itu ada tuh lambangnya. Jadi ada gambar laki dan perempuan, ada hati di tengah, laki juga ada. Jadi mereka itu mendukung. Jadi mereka lari ke medsos. Terus ke musik, kita juga tahu lah bahwa Coldplay itu kemarin sempat mau diramein, dan memang ada beberapa konser Coldplay dia tuh pakai baju pelangi, tuh vokalisasi Chris Martin. Jadi mereka masuk musik, masuk bola, masuk TV. Terus kemudian Starbucks kuliner sampai yang terakhir nih baru kemarin kejadian baru beberapa hari yang lalu tuh bahwa Oreo itu mendukung LGBT, maka cukup rame Oreo. Meskipun akhirnya mereka nggak membantah, artinya apa? Oreo di Indonesia nggak mendukung gitu, kira-kira seperti itu. Nah, dengan berdasarkan cara masif mereka masuk ke dalam setiap sektor dalam kehidupan remaja maupun dewasa, itu saya yakin cukup banyak kejadian apa di Indonesia. Karena Indonesia pencatatannya nggak bagus lah, Bapak tahu lah kira-kira kalau pencatatan di Indonesia kayak apa. Dokter aja nggak tercatat dengan baik kok. Kita nggak pernah catatan di Banten tuh dokter ada berapa, apa itu yang praktek itu nggak secara detail, nggak apalagi di Indonesia. Jadi pencatatan nggak baik. Nah, karena pencatatan nggak baik ini, saya yakin banget jumlahnya itu cukup banyak. Dan memang kalau nanti kita diskusikan tentang faktor-faktor resikonya, itu ya sangat mungkin kalau memang Indonesia itu kasusnya pasti banyak gitu. Karena pencatatannya nggak ada, jadi kita cuma bisa lihat beberapa fakta sebetulnya. Beberapa tahun lalu di Tangsel ada tentara nih ya, tentara yang memang melecehkan kepada beberapa anak buahnya, kalau Bapak tahu. Beberapa anak buahnya. Terus kemudian ada juga ustadz yang di Nusa Tenggara Barat yang melakukan pelecehan terhadap santrinya. Terus kemudian kita juga tahu mungkin setahun yang lalu bahwa ada tertangkap basah seorang umur tua juga tuh orang dua laki-laki itu di atas paruh baya, di atas 50 tahun melakukan mesum di beca ini. Jadi laki sama laki itu. Nah, jadi itu di Deli Serdang di Medan tuh. Nah, jadi meskipun tidak tercatat, saya sangat yakin banget jumlahnya cukup banyak. Nah, jadi selain mereka tuh berupaya di bidang-bidang sosial tadi yang saya bilang, dia masuk ke ke film, masuk ke musik, masuk ke olahraga, masuk ke kuliner. Nah, kelompok ini karena punya modal yang besar, Bapak Ibu sekalian, mereka itu juga sebetulnya masuk ke dalam parlemen. Mereka berusaha untuk supaya yang namanya homoseks itu bisa dilegalkan. Nah, satu, yang secara hukum juga. Yang kedua, bahwa mereka itu berusaha supaya homoseks itu atau gay itu atau LGBT itu bisa diterima masyarakat dengan cara apa? Dengan cara mereka mengatakan mereka
pernah melakukan penelitian dan memang dalam ilmu pengetahuan itu selalu ada pro kontra Pak dalam segala hal. Misalkan kita temukan suatu penyakit penyebabnya ini, ilmuwan lain akan berbicara dibilang penyebabnya yang lain, kira-kira seperti itu. LGBT juga seperti itu. Jadi memang karena uangnya banyak, mereka mensponsori beberapa ilmuwan untuk mencari penelitian bahwa yang namanya orang-orang seperti itu ini ada faktor genetik, sehingga mereka berusaha untuk masuk ke dalam ilmiah untuk mencari bahwa orang seperti ini mempunyai gen dengan tujuan akhir bahwa ini bukan kesalahan kelompok ini. Karena siapa yang bisa milih gen? Gak ada kan? Gen itu semua dari Tuhan. Orang negro kenapa itu memang gennya begitu. Orang Cina kenapa putih begitu. Orang Bolat kenapa tinggi mancung ya begitu emang. Kayak kita Melayu begini gitu. Artinya kalau mereka mau bisa menemukan bahwa emang bahwa secara resmi bahwa ada gen sama seperti halnya sakit gula, orang ada sakit yang lain, gula, jantung itu, atau sakit autoimun. Jadi kalau seseorang kalau secara ilmu sudah dibuktikan bahwa memang gen itu berperan dalam soal LGBT, maka LGBT akan semakin yakin bahwa meskipun itu salah ya, artinya akhirnya dibantah juga ada sebagian ilmuwan yang nggak setuju karena gennya nggak pasti, nggak jelas. Dengan tujuan itu mereka ingin bahwa kaum kami itu nggak bisa disalahin. Karena kami lahir dengan keadaan seperti itu. Kalau mau nyalain ya Tuhan aja. Kita yang bikin Tuhan karena kita nggak bikin sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah karena terlalu banyak seperti itu sehingga mereka menjadi lebih kuat. Bukannya dari segi faktor-faktor yang saya jelaskan tadi. Tapi dari faktor ilmiah juga mereka berusaha. Nah usaha lain dari mereka adalah untuk bisa lebih, karena gini ya, Bapak Ibu tahu bahwa kelompok ini tidak mungkin mempunyai keturunan, ya, mau bagaimanapun. Nah, karena mereka tidak mempunyai keturunan, mereka khawatir bahwa kalau generasi mereka habis, maka mereka akan habis tuh jumlahnya. Mereka nggak, nah untuk seperti itu, mereka masuk ke dalam sekolah-sekolah. Jadi Bapak Ibu harus tahu, beberapa tahun yang lalu itu di Amerika, di Illinois apa nama ini ya. Ada beberapa negara bagian pun sebetulnya ada yang sudah melegalkan, ada yang tidak melegalkan pernikahan. Nah, di situ mereka berusaha untuk memasukkan, lucu juga jadi memasukkan bahwa di dalam kepada anak-anak yang masih sekolah, bahwa gender itu jenis kelamin itu ada 3. Jadi ada laki, ada perempuan, ada yang mereka sebut sebagai istilahnya itu non-biner. Non-biner itu artinya nggak laki nggak perempuan. Jadi mereka untuk supaya kalau ada anak-anak, bahkan ya Pak, Bapak Ibu sekalian, di luar negeri itu kalau ada, di Amerika khususnya di negara yang melegalkan, yang mendukung itu karena memang uangnya banyak. Kalau seorang psikolog itu mereka ingin memperpanjang SIP, surat izin praktek, maka dalam wawancaranya psikolog tersebut mereka harus membolehkan LGBT. Artinya apa? Kalau ada suatu klien datang ke dia menanyakan, misalkan kliennya laki-laki, terus kemudian nanya, saya kalau melihat laki-laki lain begini-begini. Nah itu kalau psikolog tersebut menolak itu, jangan itu dia nggak bakal dapat SIP. Sebetulnya hal tersebut pun di Indonesia udah kejadian. Jadi karena saya punya teman juga dokter psikiater gitu, saya ngomong ini gini, di Indonesia juga begitu dia bilang. Jadi mereka cuma nggak secara letterlock dibicarakan, tapi mereka nggak berani mengatakan bahwa itu LGBT itu bukan sesuatu yang tidak normal. LGBT adalah bagian yang normal. Makanya jadi gini Pak, kalau Bapak Ibu tahu di dalam dunia kedokteran ada namanya kode diagnostik penyakit. Kode diagnostik penyakit. Jadi kalau misalnya penyakit tifus gitu, kodenya A berapa gitu. Nah, zaman dulu sebelum tahun 90 atau tahun 70-an, 70-80, yang namanya homoseksual itu tergolong dalam kelainan penyakit. Nah, kalau sekarang udah enggak. Jadi, saya pikir dulu hanya di luar negeri doang, tapi ternyata di Indonesia yang namanya homoseksual itu tidak tergolong dalam kelainan penyakit mental, enggak. Itu pun memang udah diadopsi sama profesi psikiatri di Indonesia. Nah, yang jadi problem ada, jadi kalau misalkan ada orang dengan pikir kayak gitu, mereka nggak bisa ngomong, bahkan mereka nggak bisa
di antara mereka untuk mendiskusikan hal tersebut, karena hal tersebut tergolong barang-barang normal gitu. Nah, fakta yang lain adalah bahwa di Indonesia saya yakin banyak kita tahu bahwa mungkin dulu Bapak Ibu tahu ya, ada yang namanya pembunuh yang di Jombang itu, pembunuh serial namanya Sirian itu. Nah itu kan dia homo. Jadi hampir semua klan-klanan yang hampir semua yang pembunuhan yang sifatnya mutilasi ini sebetulnya di latar belakangnya pasti orang-orang ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat juga mungkin 2014 Pak ya, itu ada pembunuh namanya si Reinhard Sinaga tuh, orang ambil S3 dari Depok, dia melakukan pembunuhan atau pelecehan seksual dari 200, dia kerjakannya di London. Itu berapa puluh tahun orang London bisa kecolongan, dia lagi ambil S3, nah dia dilecehkan tuh. Nah, akhirnya setelah 10 tahun kemudian baru ketangkap, baru rame itu karena ternyata orang Indonesia gitu. Jadi dan di Amerika pun dari segi keamanan mereka tahu bahwa pedofili, orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap anak-anak itu sepertinya kaum homo. Nah, ini menjadi perhatian kita Pak, karena kaum homo itu sebetulnya kasihan Pak. Mereka nggak tahu ya. Kalau saya dapetin di sini kebanyakan anak-anak Pak. Di bawah 24 tahun yang paling banyak itu. Nah, mereka nggak tahu bahwa sebetulnya ini bahaya buat diri dia dan buat ya kalau buat negara secara umum. Kalau negara akan dirugikan pada prinsipnya karena satu dari segi finansial. Jadi kalau pengelompok ini karena memang penyumbang terbesar kurang lebih 2/3 di Amerika itu tercatat, di Indonesia belum tercatat. 2/3 setiap kasus baru dari HIV itu pasti LGBT. Nah, dia akan menjadi beban APBN kalau misalkan mereka terkena AIDS. Karena memang pemerintah harus ngebayarin, apalagi kalau dia pakai BPJS gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi beban pemerintah hanya dari segi pembiayaan. Nah, bebannya itu sebetulnya sendiri itu ditanggung sama dirinya dia sebetulnya. Jadi LGBT itu tuh dia mau punya problem buat dirinya dia sendiri Pak, Bapak Ibu sekalian. Problemnya saya bagi menjadi 2. Problem pertama ada problem fisik, kedua problem mental. Problem fisik adalah gini, jadi Bapak Ibu harus tahu, sebagian besar kelompok ini menjadi bahaya pertama buat dirinya dia sebetulnya. Penyakit yang pertama yang sering menderita dia penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS itu sampai sekarang nggak ada obatnya, Bapak Ibu sekalian. Paling lama 5 tahun pasti meninggal. Yang kedua penyakit menular seksual lainnya, penyakit kayak gonore, penyakit sifilis, semacam seperti itu. Kedua, pasien-pasien ini resiko terkena kanker. Kenapa? Karena melalui aktivitas seksual yang enggak wajar, seperti kanker anus, kanker daerah mulut. Nah, kalau kanker-kanker yang lain biasanya disebabkan karena kelompok ini itu sebetulnya seperti saya kasih tahu bahwa mereka itu rentan terhadap pengguna narkoba. Nanti akan kita jelaskan ke belakang kenapa narkoba. Terus kemudian kelompok ini lebih cenderung pada khususnya pada ya homo dan lesbian itu, terutama lesbian, dia resiko untuk merokoknya lebih besar sehingga resiko terkena kanker paru-parunya lebih banyak. Nah, kalau resiko kanker payudara dan kanker rahim itu karena terus terang pasien-pasien ini seperti saya bilang tadi, mereka menggunakan hormonal untuk mempertahankan tampilan fisik yang sesuai dengan gender yang diinginkan. Nah, hormon-hormon yang dikonsumsi secara jangka panjang ini akan menyebabkan beberapa jenis kanker timbul. Yang ketiga adalah tentang penyakit saya bilang tadi Bu. Jadi penyakit menular seksual pada kelompok ini sangat tinggi. Jadi ada penelitian yang dilakukan di Padang sehingga saya dulu. Jadi kelompok ini itu bisa melakukan hubungan dengan orang yang baru dia kenal. Jadi kalau orang normal itu Pak dalam seumur hidup itu bisa berselingkuh paling banyak dengan 8 orang. Kalau kelompok ini tuh setiap tahun tuh antara 26 sampai 100. Jadi dan mereka tuh kalau berselingkuh ya bukan berselingkuh urusan ngobrol nonton jalan doang gitu. Enggak, itu mah enggak berselingkuh jatuhnya. Jadi hal yang lebih parah dari itu gitu.
Bahkan malam ketemu hajar kabur besok, kira-kira seperti itu. Jadi resikonya kanker, resikonya AIDS, penyakit penyakit menular seks. Terus kemudian resikonya juga dikatakan secara umum pada pasien pada kelompok LGBT ini Pak, ada penelitiannya bahwa life expectancy, angka harapan hidup kelompok ini itu jauh lebih rendah ketimbang orang normal. Ini penelitiannya di Kanada tahun 2014, belum ada lagi, bahwa orang-orang kelompok ini mempunyai angka harapan hidup yang lebih pendek, kurang lebih 7 sampai 21 tahun lebih pendek ketimbang orang normal. Nah, belum lagi kalau dari segi remajanya. Nah, saya singgung remaja karena kalau di Amerika karena cukup banyak seperti saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, mereka itu sudah berani memperkenalkan bahwa ada jenis kelamin yang ketiga. Bahkan di Indonesia sempat ketahuan mungkin setahun yang lalu. Itu ada sekolah internasional, mungkin kalau Bapak Ibu baca, yang salah satu artis namanya Daniel Mananta itu kalau nggak salah, itu dia sempat mau menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah internasional. Di situ dia temukan ada WC untuk gender yang non gender. Jadi WC laki perempuan, satu lagi WC yang non gender. Jadi nilai-nilai tersebut sudah di Indonesia sudah ada berusaha untuk dimasukkan. Nah, yang jadi problem juga ini menjadi hal serius. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau jelaskan sedikit aja bahwa di Indonesia Bapak Ibu sekalian, hukum tentang LGBT itu nggak ada, larangannya nggak ada. Makanya Mahfud MD pernah bilang tidak ada satu hukum pidana pun yang bisa memenjarakan LGBT. Karena hukumnya cukup longgar. Apa nih? Ada dua pasal sebetulnya. Itu di KUHP 292 itu yang ke arah sana, tapi nggak bisa juga menjerat. Kalimatnya kurang lebih seperti ini hukumnya, bahwa seseorang bisa dikatakan dihukum 5 tahun kalau dia mencabuli orang yang sejenis kelamin tapi dengan usia di bawah dia atau diduga usianya di bawah masih anak. Penjelasan di bawahnya ada di bawah 21 tahun. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ada ngelihat di Indonesia mereka laki-laki segandengan ataupun segandengan tapi dia dewasa, itu kita nggak bisa hukum. Terus kemudian pasal yang lain yang cuma 2 pasal 414 tahun 2023 itu bahwa seseorang bisa dipenjara kalau dia melakukan pelecehan yang sesama jenis nih. Pertama, kalau misalkan dilakukan di depan umum. Kedua, ada unsur pemaksaan. Ketiga, disebarkan. Jadi kalau dia ngumpet-ngumpet di rumah tuh laki-laki mau bergaul sama sekali gak ada masalah. Nah, itu yang menjadi problem kenapa jadi kita harus lebih memperhatikan hal tersebut karena memang secara hukum kita nggak bisa protek Pak, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka itu punya kekuatan besar karena ya saya sorry to say bahwa memang anggota-anggota parlemen kita nggak bisa diandalin. Mereka kalau dikasih uang mah telan aja. Orang kan kemarin ada berita kan 1.000 anggota DPR itu mainan judi online. Jadi meskipun uangnya banyak nggak jamin gitu. Artinya ya kalau orang-orang seperti itu mah kalau dikasih uang hukum mah bisa miring aja ke sebelah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan. Jadi ada beberapa faktor Bapak Ibu sekalian. Terutama pertama faktor parenting. Jadi penyebab LGBT itu selalu mulai dari rumah Pak. Pertama, rumah yang nggak harmonis, dysfunctional family. Jadi yang nggak harmonis itu bisa 2 hal. Pertama karena berantem mulu. Kedua kalau enggak karena divorce. Nah, jadi kalau berantem mulu, tuh anak kita di rumah kasihan sebetulnya Pak. Dia sedih, mungkin bisa juga di dalam kepalanya dia akan berpikir bahwa pasangan heteroseksual itu nggak ideal. Betul nggak? Di rumah bapak ibu berantem mulu, gitu. Dia lihat-lihat HP gitu. Terus kemudian dia bergaul di luar, ada orang yang nangkep, yang lebih perhatian sama dia gitu kira-kira. Nah, kedua, kalau berantem terus kemudian akhirnya bubar, biasanya anak tinggal sama siapa Pak Bu sekalian? Sama ibu ya. Jadi suatu keadaan fatherless family, single parent, itu buat anak sangat bahaya Pak, nggak bagus betul-betul. Kalau anaknya perempuan, dia akan kehilangan father figure, yang first love-nya dia nggak ada, karena sebetulnya biasa anak perempuan tuh kalau bapaknya betul dia pasti sangat cinta sama bapaknya itu. Nah
Nah, dia nggak dapet situ, dia dapetnya di luar. Kalau anaknya terus belum lagi kan biasanya kalau ibu tinggal sama anaknya perempuan, bapaknya nggak ada atau bapaknya udah cerai, kan pasti biasa kebanyakan nih orang sini mah nggak soleh semua kali. Jadi biasanya kan ibunya pasti ngejelek-jelekin bapaknya, betul nggak? Mantan suami, bapak lu tuh begini-begini. Akhirnya apa? Dia bisa benci sama laki-laki yang perempuan. Terus kalau tuh anak yang laki, dia tinggal terlalu dominan, itu anak bisa jadi gemoy kayak ibunya. Karena dia banyak ngeliat figur ibunya. Atau dia nggak bisa ngeliat bahwa dia tuh harus seperti laki-laki, karena dia nggak ada contohnya gitu. Bahwa laki-laki tuh harus bekerja, harus berjuang, menolong keluarganya, mencari, kira-kira seperti itu. Beberapa pasien saya dapetin memang keluarganya problem, Pak. Saya dapat biasanya sekunder, karena apa? Pasien saya duga HIV, terus begitu saya cek, oh ternyata dia homo. Kira-kira seperti itu. Nah, faktor yang lain adalah faktor pola asuh, Bapak Ibu sekalian. Kalau pola asuh, jadi gini Bapak Ibu sekalian, bahwa pada anak itu dia di bawah 3 tahun itu dia nggak tahu laki atau perempuan. Makanya anak laki kecil telanjang dia lari aja, dia nggak tahu dia. Nah begitu dia besar, itu tugasnya orang tua untuk mengkonfirmasi gendernya dia. Gitu. Artinya apa? Kalau perempuan dikasihin kerudung, terus olahraganya suruh mainannya jangan mobil-mobilan, kasih bunga gitu. Terus kemudian lesnya buat apanya, kasih les menari. Kalau laki-laki ya kasih mobil-mobilan, pakainya dibagusin, tempat tidurnya dipisahin, terus kasih olahraga suruh jago, masukin taekwondo. Yang perempuan suruh melatih balet aja, kira-kira kayak gitulah. Jadi kita sangat penting punya tugas untuk mengassign, untuk mengkonfirmasi gender yang mereka lakukan, yang ya kita buat anak kita. Karena kalau enggak, ya anak kita jadi bingung, Pak. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa kita sangat sulit untuk melepas anak kita dari medsos. Sementara metode itu salah satu penyebab dari LGBT ini juga bisa. Jadi kelompok-kelompok ini Pak bukan hanya mempromosikan. Jadi dia kalau anak-anak kita yang di rumah udah bingung, kemudian dia melihat hal-hal yang kurang bagus di medsos. Pertama dia menjadi lumrah, permisif. Oh ternyata boleh ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, fotonya juga banyak. Terus kemudian dia kemudian menjadi adaptif. Artinya adaptif apa? Mereka mengambil nilai-nilai tersebut. Karena di medsos itu Pak bukan hanya sekedar informasi, bahkan maaf sampai mereka bisa mencari komunitasnya dia, kemudian mereka juga jadi mencari pasangan di situ. Bahkan karena kelompok ini finansialnya bagus, uangnya banyak sekali, mereka menggunakan ya kayak selebgram, terus influencer untuk mengendorse nilai-nilai dari kelompok ini gitu Pak. Jadi anak kita kasihan bisa ada problem di rumah, terus kemudian suntuk, terus lihat medsos seperti ini. Jadi ada penelitian juga mengatakan bahwa media sosial itu bisa merubah seksualitas seseorang. Lewat yang saya ceritain tadi, kira-kira seperti itu. Nah, problemnya apa? Jadi Bapak Ibu harus tahu, seperti saya bilang tadi, bahwa life expectancy kelompok ini, angka harapan hidup kelompok ini rendah. Kenapa? Karena memang terus terang sepanjang hidupnya kelompok ini beresiko untuk terjadinya beberapa hal. Apa itu kelainan mental? Yang pertama saya bilang tadi, kelompok ini kira-kira 6 kali lebih sering terjadi depresi ketimbang orang normal, gangguan mental, depresi maupun anxiety, kecemasan. Jadi bedanya cemas sama depresi itu gini Pak, kalau depresi itu sedih, susah dalam keadaan sekarang. Untuk satu kejadian era dia sedih gitu. Tapi kalau namanya cemas itu untuk sesuatu yang dia belum kejadian Pak, tapi itu futuristik gitu. Kayak misalkan kita khawatir, anak saya kalau begini gimana, kalau depresi itu kita punya problem, aduh gimana cara ngatasi, itu depresi. Jadi present sama future. Nah itu dua kelompok ini punya gangguan mental yang tinggi sekali, sehingga angka bunuh diri untuk kelompok ini sangat tinggi, angka bunuh diri. Selain dari itu, bahwa secara ya kita masih bersyukur, tapi artinya gini, masih bersyukur meskipun secara undang-undang di Indonesia itu yang memprotek, yang melindungi masyarakat kita sangat rendah atau belum ada.
Tapi kita bersyukur nilai-nilai sosial rakyat kita itu masih bagus. Tetapi yang namanya nilai sosial Pak, maaf aja, makin bertahun tuh akan makin menggeser. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau Bapak lihat foto, kalau Bapak cari di Google gambar pemain tenis putri kira-kira tahun 60-an, itu pakai long dress Pak. Pemain putri. Kalau pemain putri, pemain tenis lapang ya, yang sekarang kayaknya celana dalam sama roknya aja masih tinggian roknya. Saya cuma mau bilang bahwa setiap tahun tuh nilai sosial tuh bergeser. Zaman dulu mah kita kalau ada masalah ngumpet-ngumpet kan ada diary dipakai. Dulu waktu saya kecil mah kalau nulis diary itu saya ngumpet-ngumpet, saya punya problem saya tulis di buku diary, malah ada kadang ada diarinya digembok. Kalau sekarang kan enggak Pak, lagi pusing dicurhat di medsos. Saya cuma bilang bahwa nilai-nilai itu berubah. Nah yang khawatir ke depan nilai-nilai orang Indonesia itu berubah gitu Pak. Sehingga kalau sekarang kita masih bersyukur karena artinya ada homo orang ya secara sosial kita masih menolak. Tapi ke depan kita nggak bisa jamin kalau kita nggak bisa memproteksi hal tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Nah nilai sosial kalau sekarang terus terang juga masih buat problem buat orang-orang LGBT di Indonesia. Saya punya kasus juga ada. Memang betul bahwa orang-orang Indonesia dia masih sampai sekarang masih di Indonesia kalau orang ketahuan homo di kantor biasanya dia dikucilkan dan ada resiko untuk dia ditendang gitu. Kalau di luar, jangankan di Indonesia Pak, ya kita masih bersyukur. Di luar negeri Pak, bahwa kelompok ini stresnya bukan karena depresi. Tadi salah satu penyebab depresi dan ansietasnya ada apa? Mereka tuh tahu kalau dia itu tidak unwanted, mereka dia tidak diinginkan. Maka mereka beresiko untuk dilecehkan secara fisik maupun secara verbal. Padahal itu di negara yang sebagian besar perkawinan dilegalkan. Itu makanya ada penelitian di luar negeri bahwa angka KDRT dalam tanda kutip nih, KDRT kelompok ini lebih banyak ketimbang yang heteroseksual. Kita ngomong KDRT karena memang terus terang di beberapa negara pernikahan itu dibolehkan. Saya nggak ada fotonya, saya bisa tampilin. Jadi di luar negeri itu beberapa negara, 30 negara, tahun 2001 hanya satu negara, tapi sekarang udah 30 negara yang melegalkan pernikahan. Di Asia Tenggara juga ada, di Thailand udah boleh, Taiwan boleh. Jadi meskipun mereka dilegalkan menikah, tapi angkat KDRT mereka tuh sangat tinggi Bu. Karena kalau buat saya maklum aja gitu. Kenapa maklum? Kelompok ini sering KDRT karena pertama terus terang seperti saya bilang tadi Bu, angka loyalitas, angka kesetiaan kelompok ini itu rendah. Karena dia bisa ketemu siapa tengah jalan langsung gabrut aja udah. Sikat hajar kabur gitu. Kira-kira seperti itu. Kesehatan. Kedua, kelompok ini tuh mereka tahu sebetulnya bahwa society, lingkungan tuh nggak welcome sama dia. Itu yang dua. Dia tahu itu, dalam hatinya dia tahu. Yang ketiga, sebetulnya dia juga tahu bahwa Tuhan nggak suka sama dia. Dia bertentangan dengan nilai Tuhan. Karena manusia itu diciptakan fitrah sama manusia itu begini sebetulnya. Allah kasih dalam hati manusia yang benar tuh A gitu. Fa'alhamaha fujurota wa tawakha. Jadi orang itu tahu nilai kebaikan dalam diri manusia Allah ditanamkan dari pertama kali diciptakan. Nih, yang baik itu begini, yang jelek. Jadi dia sepanjang hidup tahu kalau dia itu menentang. Jadi hal tersebut yang menyebabkan bukan hanya tadi tingkat KDRT tinggi, tapi seperti saya bilang tadi apa? Life expectancy-nya itu lebih rendah. Kira seperti itu. Saya agak sudah slide-nya. Jadi pola. Nah, penyebab yang lain jadi gini Bu. Salah satu penyebabnya tadi udah ya, pola asuh, keluarga, faktor yang kita kenal sebagai post traumatic disease, PTSD. Post traumatic stress disease. Jadi Bapak Ibu harus tahu, dalam suatu penelitian dikatakan bahwa orang-orang yang seperti ini itu hampir selalu dia mempunyai masa lalu yang jelek. Bukan hanya soal rumah tangga orang tuanya nggak betul, tapi 91%, ini ada penelitian di luar negeri transgender. Jadi kalau kita dapat data-data di luar negeri itu cukup detail ya, karena memang kasusnya banyak dan mereka tertarik untuk meneliti hal tersebut. Karena mereka bukan satu hal yang tabu. Kalau di Indonesia datanya agak tabu, jadi nggak banyak. Mereka tuh kalau bikin penelitian itu yang peserta 4.000-an Bu. Ya, artinya yang bisa, karena memang jumlahnya banyak dan mereka declare itu nggak masalah. Nah, kelompok ini tuh 91% pasti mengalami pelecehan seksual waktu masih kecil, waktu masih remaja. Terus kemudian
Minimal 1 kali. Minimal 1 kali, 91%. Yang 55,6% itu lebih dari 5 kali. Jadi pelecehan seksual pada anak ini bisa merubah pikiran anak meskipun baru sekali. Meskipun baru sekali. Jadi itu bagaimana pentingnya kita harus menjaga anak kita, Bu. Kalau sampai dia dilecehkan, dia itu sangat otak sangat error dah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Penjelasan secara psikologinya agak sulit, tapi saya coba jelaskan. Jadi kadang-kadang ada 2 hal yang saya bicarakan. Jadi anak ini kayak yang dilecehkan itu, Bu, dia kadang-kadang bingung kenapa dia digituin gitu. Sampai dia bisa bingung kalau dia kalau dia laki-laki, banyak kan sih laki-laki. Kalau dia laki-laki dia bingung. Dia bingung tentang karena yang memperkosa juga, yang melecehkan itu laki-laki secara seksual. Jadi dia bingung sebetulnya dia laki atau perempuan ya gitu. Itu sampai segitu meskipun cuma sekali. Nah, yang kedua terjadi yang disebut sebagai dia tuh sama badannya itu dia jijik, Pak. Dia badannya jijik. Jadi namanya disebut sebagai dissociative personality. Nah, kepribadian yang disosiasinya terlepas. Dia kayaknya seolah-olah sama badannya dia, ini mah bukan badannya saya gitu. Sehingga dia tuh karena dia merasa bukan badannya dia dan dia nggak merasa unworth it, dia nggak merasa bermanfaat sehingga dia tuh dalam hubungan dengan manusia itu kecenderungan untuk ngemis. Artinya dia apa-apain mau aja lah gitu, kasar kayak gitu. Jadi yang saya mau kasih tahu bahwa karena sebagian besar kasus ini selalu ada cerita tentang pelecehan, jadi betapa pentingnya kita menjaga anak kita. Bahkan kalau di Al-Quran ada cerita, Bapak Ibu tahu barangkali di surat Yusuf bahwa pelecehan itu hampir selalu dilakukan di orang yang terdekat, Pak, di lingkungan keluarga. Nah, sehubungan dengan saya cerita tadi, saya mau cerita tentang Nabi Yusuf ada bahwa orang tuanya itu kan pada suatu hari Nabi Yusuf kan cerita sama bapaknya, cerita Nabi Yakub alaihissalam, Bapak saya ngimpi tentang bintang, bulan, matahari itu sujud sama saya kan. Terus bapaknya bilang apa anaknya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi bapaknya Pak Nabi Yakub bilang, jangan kamu ceritakan sama saudara kamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Artinya gini, sebetulnya kita sebagai orang tua tidak usah takut untuk mengatakan kalau ada anggota keluarga kita yang tidak baik untuk dideketin. Jangan kita naif bahwa nggak apa-apa itu mau omnya gini. Jadi kita harus betul-betul hati-hati gitu. Ya tapi nggak paranoid juga gitu. Tapi itu bukan satu hal yang nggak ini. Gitu. Itu dari cerita tersebut ada hal satu kita pegang satu itu. Kita nggak usah terlalu tabu untuk menjauhkan seseorang dari lingkungan yang dekat kalau kita tahu orang itu nggak bagus. Baik secara kalau menurut saya bukan hanya urusan tadi harassment, soal pelecehan, tapi urusan attitude. Kalau kita tahu ada keluarga kita yang attitude yang nggak bagus, kalimatnya nggak bagus, anak kita dijauhin nggak ada masalah sama sekali. Karena anak itu peniru yang baik gitu. Jadi gitu kita punya saudara atau om atau apa yang ngomongnya sembarangan, nyablak atau segala macam kasar, anak kita jauhin aja. Gitu. Atau dia merokok gitu, kita jangan deket anak saya kalau ngerokok, jangan lihat. Kira-kira seperti itu. Takut behaviornya niru gitu. Yang kedua adalah bagaimana dari cerita tadi, cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang cerita tentang bermimpi sama ayahnya, ada satu pelajaran yang kita bisa dapat apa? Bahwa betapa anak itu harus dekat sama orang tua. Anak kita coba ada nggak di antara kita anak kita yang ngimpinya cerita sama kita? Kayaknya ada susah dihitung. Anak kita mah nggak pernah cerita lah, kira-kira jarang lah cerita begitu. Nah, jadi cerita itu buat menunjukkan bahwa Nabi Yusuf dekat sekali sama ayahnya gitu. Nah itu faktor yang lain yang terakhir adalah bahwa saya mau kasih tahu bahwa faktor agama adalah salah satu faktor yang paling penting. Itu penelitiannya udah ada. Itu penelitiannya kebetulan di Indonesia. Bahwa untuk anak-anak ini supaya bisa tercegah. Jadi penelitian lain di luar negeri bahwa generasi itu Pak, generasi dari dulu sampai sekarang itu tingkat religiolitasnya itu makin berkurang. Udah ini kebetulan penelitiannya di luar negeri, di Indonesia saya nggak tahu, tapi kurang lebih di Indonesia sama lah. Kalau menurut saya, kenapa? Karena memang ya kita udah ngamatin kan ya, maaf aja bahwa anak-anak sekarang tuh jauh lebih tertarik sama beginian. Dan bukti fisik yang kita bisa lihat apa? Saban kita ke masjid, anak-anak kayak gini jarang nih, tak hitung, ya kan?
biasanya yang kayak saya nih jenggotnya udah putih, yang jalannya udah kayak begitu gitu. Jadi anak-anak muda itu kecenderungan religiusitasnya rendah agamanya. Sedangkan faktor agama itu sangat penting, Pak. Sangat penting untuk ini anak-anak. Tetapi tetap maksud saya seperti ini, bahwa saya berharap agama anak kita itu agamanya bukan hanya bersifat ritual. Jadi kalau bisa, ini bukan titipan saya, bukan titip. Jadi saya pernah baca, saya kebetulan penggemar Noman Alikan, tuh namanya Ustadz dari Dallas dari Amerika, lahir di Pakistan, tinggal di Amerika. Dia bilang anak-anak kita tuh harus beragama dengan cara rasional. Dia harus yakin bahwa agamanya dia benar, dia pakai agama tersebut karena dia paham agamanya benar, bukan karena bapaknya Islam atau karena ibunya Islam. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk seperti itu anak-anak tuh ditanamkan bahwa memang beragama rasional gitu, bukan hanya sekitar kultural atau tradisional. Kira-kira seperti itu. Saya rasa waktunya sudah selesai, nanti kalau mau diskusi saya lebih senang lagi. Mohon maaf pada kekurangan ya, karena slide-nya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.